Tes tes 1 2 3 dicoba tes tes. Iya, monggo silakan. Sama saja depan belakang. Yang lain masih di luar atau ada? Oh ya. Oke, baik, mungkin sambil nunggu yang lain masuk, saya mulai dulu aja ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada para dosen pendamping yang ada di masing-masing kampus. Di sini ada Bapak Jailani, kemudian ada Bapak Bambang, kemudian ada Ibu Siti Khalifah dan juga ada Ibu Tanti Sumarlin. Oke, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semua yang ada di masing-masing cabang, ya, baik yang ada di kampus Kendal-Lari, yang ada di kampus Ungaran, kampus Siliwangi, kampus Majapahit 605 dan juga yang ada di kampus Kartosuro. Oke, pada kesempatan pagi ini di perkuliahan di pertemuan yang ketiga ya, tak terasa ya 3 minggu kita sudah memasuki perkuliahan untuk mata kuliah ekonomi dan bisnis. Suara saya bisa didengar ya? Bisa ya, oke, terima kasih. Oke, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Oke, baik,
langsung saja ya pada kesempatan pagi ini di perkuliahan untuk pertemuan yang ketiga di sini saya akan menyampaikan materi dan tentunya nanti bisa kita diskusikan bersama, yaitu terkait dengan materi ekonomi mikro dan ekonomi makro ya, kaitannya dengan bisnis. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh bicara tentang materi pada perkuliahan pagi ini, di sini kita akan menyampaikan beberapa tujuan daripada pembelajaran untuk perkuliahan kita pagi ini. Jadi tujuan yang pertama ini tentunya nanti diharapkan mahasiswa akan mampu memahami dan juga menjelaskan tentang konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kemudian juga di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan juga menjelaskan perbedaan dari dua konsep ini, yaitu terkait dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi kalau secara sederhana mungkin mikro kita mengartikan kecil, kalau makro itu kita mengartikan besar ya, tetapi konteks daripada besar kecilnya itu seperti apa gitu ya, apakah ukurannya atau mungkin hal lain. Oke, itu merupakan dua tujuan daripada pembelajaran materi kita pagi ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengawali, yaitu kita masuk ke pengertian. Jadi dengan memahami pengertian nanti tentunya kita juga bisa mengetahui apa sih perbedaan-perbedaan dari konsep ekonomi mikro dan konsep ekonomi makro. Nah, kita berangkat dari definisi untuk ekonomi mikro dulu ya. Jadi kalau secara sederhana kita mengartikan ekonomi mikro itu kecil, berarti ekonomi kecil. Nah, secara definisi di sini untuk memberikan pemahaman secara konseptual yang seragam, bahwasanya ekonomi mikro ini merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi atas sumber daya produksi. Nah, ini kita bisa menggarisbawahi ya, bahwasanya memang kalau kita bicara dalam konteks ekonomi ini mengacu pada berbagai macam aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, dalam persepsi ekonomi mikro di sini itu kegiatan ekonomi ini dari produsen dan konsumen. Ya, produsen ini sebagai penghasil barang, ya, produk baik barang maupun jasa, sedangkan konsumen ini adalah pemakai atas produk yang dihasilkan oleh produsen, baik barang atau jasa. Jadi di sini ya kita membatasi kalau untuk mikro ini berkaitan dengan kuantitas, jumlah ya. Berapa jumlah permintaan, berapa jumlah penawaran ya. Kalau permintaan ini dari sisi konsumen, kalau penawaran ini dari sisi produsen, sebagaimana konsep yang kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Nah, kemudian di samping kuantitas, jumlah, di sini juga berkaitan dengan harga. Jadi masing-masing produk, apakah itu barang atau jasa, ini tentunya untuk dikonsumsi oleh konsumen ini tentunya ada ukuran-ukuran yang terstandarisasi dalam bentuk harga. Dalam mekanisme harga sendiri di sini, harga itu terbentuk dari pertemuan antara kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Maka di situ akan terbentuk yang namanya keseimbangan harga. Namun di dalam menentukan harga sendiri di sini dari sisi produsen ya yang menghasilkan barang, maka harga ini merupakan akumulasi dari seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh produsen ya, ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan oleh produsen. Jadi kalau misalkan saja kapasitas teman-teman sebagai produsen, katakanlah teman-teman memproduksi tempe misalkan, maka untuk menentukan harga teman-teman bisa mengakumulasi berapa sih biaya produksi yang sudah dikeluarkan, di mana biaya produksi itu tentunya mencakup tentang biaya bahan baku. Berapa besar biaya bahan baku untuk memproduksi tempe.
Kemudian ada biaya tenaga kerja. Berapa sih upah gaji pegawai yang kita berikan untuk memproduksi tahu dan tempe, ya. Dan juga berapa biaya lain-lain yang berkaitan dengan proses produksi untuk tahu dan tempe. Di samping itu tentunya ada biaya pemasaran, kemudian mungkin juga ada biaya administrasi dan umum. Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh produsen kemudian ditambah dengan keuntungan, itu adalah harga. Jadi keuntungan di sini biasanya bisa mengacu pada persentase tertentu dari biaya produksi dan sebagainya. Nah, sehingga di situ nanti produsen bisa menentukan, oh satu batang tempe itu harganya 5.000. 5.000 itu tentunya di dalamnya memuat tentang elemen yang berkaitan dengan biaya produksi, biaya administrasi dan umum, ya. Kemudian bisa biaya pemasaran ditambah dengan margin keuntungan, gitu ya. Namun dari sisi konsumen, kalau kita dalam konteks harga, ini adalah pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang. Jadi konsumen untuk mendapatkan satu batang tempe itu dia mengeluarkan uang berapa? Ini adalah satu pengorbanan. Kalau untuk biaya tadi produsen menetapkan harga 5.000, berarti konsumen itu mengorbankan uang 5.000 untuk mendapatkan satu batang tempe. Nah, jadi memang kalau kita melihat dalam persepsi harga ini dari sisi konsumen, dari sisi produsen, ini merupakan satu persepsi yang berbeda, gitu ya. Kemudian juga dan alokasi sumber daya produksi. Jadi alokasi sumber daya produksi ini berkaitan dengan sumber-sumber daya yang memang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu, ya. Jadi kalau tadi saya ilustrasikan tempe, itu tentunya adalah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi tempe, gitu ya. Nah, jadi ini adalah pemahaman awal tentang konsep dari ekonomi mikro. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya ekonomi mikro ini adalah ilmu tentang perilaku dan juga pengambilan keputusan. Nah, maka sebelum kita lebih jauh bicara tentang bisnis, maka hal-hal yang sifatnya fundamental berkaitan dengan ekonomi, ya. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang permintaan dan penawaran, nah sekarang kita bicara dalam konsep mikroekonomi dan makroekonomi. Ini kaitannya tentunya nanti berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan pengambilan keputusan. Perilaku yang dimaksud di sini dalam ekonomi mikro bagaimana? Perilaku yang berkaitan dengan konsumen. Sangat penting tentunya ya kita memahami perilaku konsumen. Karena perilaku konsumen itu kan macam-macam, gitu ya. Perilakunya itu beda-beda. Perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh banyak faktor, gitu kan. Kalau kita bicara dalam konteks sekarang, era sekarang itu era apa ini? Kalau generasinya generasi Z ya. Nah, perilakunya tentunya berbeda dengan konsumen di generasi milenial, apalagi di generasi kolonial, gitu ya. Seperti saya mungkin ya. Nah ini, itu akan berbeda. Nah maka tentunya di sini ketika kita bicara tentang perilaku itu sangat penting sekali sebagai bagian bentuk daripada pendekatan kita untuk memproduksi barang, untuk memasarkan barang dan sebagainya. Jadi ini merupakan berkaitan dengan aktivitas bisnis. Sehingga pengambilan keputusan yang kita lakukan ini akan lebih tepat berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Nah, ini mikroekonomi. Kemudian ekonomi mikro juga dapat dimanfaatkan dalam bidang dunia bisnis atau kehidupan rumah tangga. Nah ini tadi ya. Jadi tidak hanya bidang bisnis saja tidak, tetapi ini juga dalam konsep rumah tangga juga bisa diimplementasikan. Ekonomi mikro ini mempengaruhi daripada keputusan setiap pemilik usaha atau rumah tangga untuk mengenai ya, alokasi sumber daya atau ekuitas. Sumber daya dan ekuitas. Kemudian ekonomi mikro ini merupakan pendekatan yang bersifat bottom up. Apa bottom up? Bottom bawah, up naik, berarti dari bawah ke atas, gitu ya. Bagaimana? Jadi ini tentunya adalah berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang nanti bisa dilakukan atas bisnis, ya. Bagaimana
kondisi-kondisi ekonomi mikro ini itu nanti bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, ya, karena memang sifatnya dari bawah. Dari bawah itu dari mana? Dari perilaku konsumen atau konsumen itu sendiri, ya, atau mungkin dari produsennya seperti apa. Nah, ini adalah merupakan konteks daripada pengambilan keputusan. Oke. Nah, itu tadi ya berkaitan dengan ekonomi mikro. Sekarang kita bandingkan dengan ekonomi makro, ya. Untuk ekonomi makro, kalau secara makna ini ya, kata mikro berarti kecil tadi, kalau makro itu adalah besar. Nah, kalau makro sendiri itu apa? Kalau makro ini adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan. Nah, ini. Dan juga termasuk kinerja, perilaku hingga proses pengambilan keputusan. Dari sini kita sudah bisa melihat satu perbedaan. Kalau mikro tadi bicaranya adalah konteks konsumen dan produsen, tapi kalau ini itu secara keseluruhan, ya. Jadi secara keseluruhan tidak hanya terbatas pada konsumen, produsen, tetapi pada fenomena atau fakta-fakta yang ada di dalam suatu negara. Nah, kajian secara teknis komprehensif mengenai struktur, kinerja, perilaku dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Nah, ini makanya dinamakan dengan makro, karena skala keputusan kegiatan ekonomi itu mencakup seluruh negara, ya, secara nasional. Nah, ekonomi makro ini juga dikenal sebagai pendekatan top down. Temennya atau enggak? Bukan ya? Temennya? Ya, mungkin ragu-ragu ya. Belum familiar, ya. Suruh masuk aja, Mas. Kalau udah masuk ya. Monggo, silakan masuk. Silakan bergabung. Oke, saya ucapkan selamat bergabung, Mas. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari sini kita melihat ya pendekatan yang ada ini, bahwasannya untuk ekonomi makro itu pendekatannya top down, dari atas ke bawah. Kalau tadi bottom up, perbedaannya tampak ya ini. Nah, tugas utama daripada makroekonomi, ada yang nyebut makroekonomi atau ekonomi makro sama aja ya, adalah membantu kita memahami perubahan produk domestik bruto suatu negara, ya, PDB, ya, ini merupakan alat yang membantu memahami ekspektasi inflasi serta inflasi, ya, double kata ini ya, pengeluaran, pendapatan dan juga pinjaman pada tingkat nasional. Ini sifatnya kebijakan fiskal, angka pengangguran dan juga kebijakan moneter di suatu negara. Nah, jadi ini kita tampak ya bahwasanya memang kalau bicara dalam ekonomi makro ini menyangkut tentang kebijakan, salah satunya adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter ini berkaitan dengan kebijakan keuangan, ya, uang beredar bagaimana. Kalau kebijakan fiskal ini berkaitan dengan tingkat inflasi dan sebagainya. Nah, ini dalam bisnis tentunya sangat penting, ya, kita memahami kondisi atau fenomena-fenomena yang ada pada ekonomi makro. Ya, ketika kondisi sekarang tingkat inflasi tinggi misalkan, apakah kita tetap bertahan dengan harga jual, ya, yang lama atau kita menaikkan harga? Nah, ini kan satu keputusan yang sangat penting. Ketika kita bertahan pada harga yang lama, di satu sisi inflasi tinggi, maka potensi kita rugi sangat besar, gitu kan? Nah, sehingga yang sering terjadi ketika inflasi, maka di situ tentunya diikuti dengan kenaikan harga-harga yang lain, ya. Yang tadinya gorengan 2003, oh sekarang jadi 1000, oh 1500. Ini kan pergerakan perubahan harga karena dipengaruhi oleh faktor inflasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada ekonomi makro. Oke.
Jadi makroekonomi sederhana adalah alat untuk menafsirkan dan juga memahami situasi perekonomian secara umum untuk membantu membuat kebijakan bagi tingkat yang lebih tinggi pemerintah daripada individu apalagi dunia usaha. Nah, jadi skupnya memang sudah berbeda-beda ya. Tentunya di sini juga nanti dalam bisnis ini sangat penting sekali berkaitan dengan keputusan-keputusan strategik atas bisnis yang dijalankan. Kayak gitu ya. Baik, dari definisi di sini ada yang ditanyakan. Tadi kita baru berangkat secara konseptual dari definisi ya. Makroekonomi seperti apa, mikroekonomi seperti apa. Teman kita juga ya. Mungkin minggu depan agak kita ini ya geser jam mulainya mungkin jam 10 lebih gitu ya, lebih 1 jam gitu ya. Terlalu siang nanti malah ngantuk ya. Oke, baik, nanti insya Allah minggu depan kita rencanakan untuk perkuliahan kita ajukan 1/4 gitu ya, biar kita mundurkan maksud saya gitu ya. Oke, baik. Nah, dari definisi tadi selanjutnya kita bisa melihat pada 3 hal yang menjadi pembeda antara mikroekonomi dan makroekonomi gitu ya. Saya sambil duduk gak apa-apa ya menjelaskannya ya. Oke. Jadi ada 3 hal yang membeda ya, pembeda antara makroekonomi sama mikroekonomi. Pembeda yang pertama adalah konsep harga. Nah ini ya, konsep harga. Kemudian yang kedua adalah kajian analisis kajian. Kemudian yang ketiga adalah tujuan analisis. Nah, ini adalah 3 hal pembeda antara ekonomi mikro sama makro. Nah, yang pertama adalah konsep harga. Ya, silakan Mbak, selamat bergabung. Sebelah sini diisi nggak apa-apa, biar nggak miring ke sana ya. Oke, kita mulai ya, kita lanjutkan konsep harga. Jadi maksud dalam mikro yaitu konsep harga ini, harga sebuah komoditas atau barang. Jadi misalkan harga beras ini dibentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Ini. Sedangkan kalau makro itu harga keseluruhan barang komoditas pada masyarakat. Nah ini untuk 3 hal pembeda dari makroekonomi dan mikroekonomi. Yang pertama adalah konsep harga. Jadi kalau di dalam konsep mikro, harga itu adalah kekuatan pasar, yaitu ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan. Gitu ya, kemarin ada equilibrium dari supply dan demand. Sedangkan kalau makro itu adalah komoditas daripada seluruh barang ya, harga barang keseluruhan dari suatu komoditas pada masyarakat. Ini. Jadi harga ini ya harga komoditas barang secara nasional. Kita sering ya mendapatkan informasi, harga barang untuk beras misalkan komoditas beras secara tingkat nasional ini mengalami kenaikan. Karena apa? Karena faktor cuaca buruk sehingga banyak petani yang gagal panen gitu ya. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana kondisi makroekonomi yang terjadi secara nasional. Di situ menunjukkan terjadi perubahan harga komoditas yaitu beras secara nasional karena dipengaruhi oleh faktor cuaca. Tetapi kalau untuk mikro itu adalah harga per kilo ya dari beras, yang mana itu terjadi dari keseimbangan harga yang ada di pasar. Keseimbangan itu terbentuk dari kekuatan permintaan dan juga penawaran. Ya sederhananya misalkan kalian belanja ke pasar ya, kemudian kalian beli beras 1 kilo berapa? 1 kilo 15 gitu, 15.000, ya udah 14.000 gitu kan, ada titik temu. Itu kan ada keseimbangan pasar, penawaran dan permintaan. Nggak boleh kalau segitu misalkan. Kalau belinya 15 kilo boleh harganya sekian gitu kan. Nah ini contoh.
ya, secara mikro dan secara makro. Ini dari konsep harga. Kemudian yang kedua, analisis kajian. Nah, kajian daripada ekonomi mikro ini membahas tentang perilaku, ya, para pelaku ekonomi secara individu. Ya, ini kajiannya. Jadi perilaku pelaku ekonomi secara individu, seperti perilaku konsumen, perilaku produsen, dan juga perilaku pasar. Nah, konteks daripada perilaku di sini sebetulnya kalian, ya, bisa memposisikan kalian sebagai konsumen. Kalau teman-teman memposisikan sebagai konsumen, itu kira-kira perilaku teman-teman seperti apa? Beda-beda saya kira, ya. Yang cowok sama yang cewek. Oh, kalau yang cewek berapa harga langsung dibayar, misalkan saja. Oh, kalau cewek beda, ditawar dulu, ya, sampai harga pas, gitu kan. Nah, ini kan perilaku itu sebetulnya. Nah, atau mungkin kalau cewek mungkin lebih lebih detail untuk melihat suatu produk dari bahan, jahitan, misalkan saja. Kalau untuk cowok, yang penting cocok, gitu misalkan, ya. Ini, ya, itu kembali ke masing-masing dan tentunya bisa berbeda-beda. Perilaku produsen juga demikian, akan menunjukkan perilaku yang berbeda-beda satu produsen dengan produsen yang lain. Nah, ini adalah secara individu, ya. Itu adalah konteks daripada analisis kajian dari ekonomi mikro. Sedangkan kalau ekonomi makro ini membahas kegiatan ekonomi masyarakat, negara, dan juga sektor luar negeri. Jadi skupnya memang lebih luas, makanya dikatakan makro, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan analisis. Kalau di dalam ekonomi mikro ini lebih menekankan pada bagaimana perilaku seseorang konsumen maupun produsen dalam menggunakan dana yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Dari sisi konsumen tadi sudah saya sampaikan, ketika kalian atau teman-teman itu membeli barang, maka di situ ada sejumlah uang yang teman-teman korbankan untuk mendapatkan barang tersebut. Teman-teman memiliki kebutuhan untuk pakaian, maka teman-teman membeli pakaian. Teman-teman ketika membeli pakaian maka akan mengorbankan sejumlah uang untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, uang di sini ini merupakan dana yang tentunya teman-teman miliki. Kalau teman-teman punya uang banyak, mungkin teman-teman bisa punya banyak alternatif. Pas saya pengen produk yang ini yang lebih mahal, saya pengen produk ini yang lebih bagus modelnya dan sebagainya. Tapi kalau dananya terbatas, pas-pasan, ya, maka mungkin orientasinya adalah yang penting dapat barang, gitu kan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana perilaku seseorang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut. Tetapi kalau dalam ekonomi makro ini lebih menekankan pada pengaruh variabel ekonomi secara agregat atau secara menyeluruh terhadap pendapatan nasional. Contohnya ini pengaruh perubahan pola konsumsi masyarakat, investasi nasional, kegiatan ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Nah, jadi ini adalah tujuan analisisnya. Oke, jadi ini tiga hal pembeda antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ini secara spesifik ya beberapa perbedaan ya. Jadi dari ekonomi mikro dan ekonomi makro itu sendiri. Di sini berkaitan dengan jumlah pelaku ekonomi, ruang lingkup, kajian, dan juga teori-teori yang mendasari. Untuk jumlah pelaku ekonomi dalam konsep mikroekonomi itu satu pelaku ekonomi, ya, yaitu ada produsen, berarti kan satu, dan juga konsumen. Sedangkan kalau makro ini seluruh pelaku ekonomi karena cakupannya adalah seluruh wilayah suatu negara, gitu ya. Ruang lingkupnya ini adalah kalau mikro diri pelaku ekonomi individu. Kalau makro itu bisa masyarakat, bisa negara, bisa organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu apa? Perusahaan, ya. Baik itu BUMN atau mungkin perusahaan swasta. Nah, ini kajiannya juga berbeda. Kalau mikro ini konsumen mengoptimalkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan,
produsen memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya produksi. Itu dari sisi mikro, ya. Jadi orientasinya itu kan sebetulnya ketika kita bicara tentang kegiatan ekonomi muncul itu kan atas kebutuhan yang dimiliki oleh setiap individu. Karena setiap individu itu punya kebutuhan yang ingin dipenuhi, maka kemudian muncul kegiatan ekonomi. Karena apa? Karena setiap individu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, gitu kan? Nah, kebutuhan-kebutuhan yang ada pada masing-masing individu itu berusaha untuk dipenuhi, sehingga nanti akan menghasilkan apa? Keinginannya konsumen itu pengennya puas, gitu kan? Sehingga bagaimana upaya yang dilakukan oleh konsumen agar supaya mendapatkan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan yang dimiliki, gitu. Kebutuhan misalkan contoh makan, teman-teman, wah siang-siang ingin enaknya makan yang seger-seger gitu misalkan, beli soto, gitu. Nah, teman-teman beli soto itu kan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, yaitu apa? Makan. Dari situ kemudian teman-teman juga berupaya untuk agar supaya teman-teman bisa memperoleh maksimal, ya, hal yang maksimal dalam makan tersebut. Maka kemudian teman-teman bisa memilih tempat. Wah, kalau sana enak, harganya murah. Wah, kalau sana enak tapi mahal. Wah, kalau sana yang jualan kejem gitu misalkan saja. Nah, dari situ kan kemudian teman-teman bisa mengoptimalkan kira-kira mana ya kepuasan yang paling optimal yang nanti bisa diperoleh. Tapi beda dengan produsen. Kalau produsen itu orientasinya adalah pada keuntungan. Bagaimana agar supaya keuntungan yang diperoleh itu bisa maksimal. Ini. Ya salah satunya ya dengan mengefisiensikan yaitu biaya-biaya produksi. Kalau biaya produksi bisa efisien, maka tentunya keuntungan salah satunya bisa optimal. Nah, itu kalau kajiannya ya dari sisi mikro. Tapi kalau dari sisi makronya, ini masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara meningkatkan kesejahteraan warganya melalui kebijakan ekonomi, organisasi ekonomi meningkatkan kesejahteraan dari negara-negara anggota melalui kebijakan ekonomi bersama. Oke, jadi ini poinnya, negara meningkatkan kesejahteraan warga melalui kebijakan ekonomi. Nah, makanya pemerintah sering membuat kebijakan-kebijakan dalam hal perekonomian. Salah satunya apa kira-kira? Kebijakan yang diambil pemerintah secara langsung untuk berkaitan dengan perekonomian pemerintahan misalkan. Menaikkan harga BBM termasuk, menghapus subsidi termasuk. Nah, salah satunya gitu. Nah, itu kira-kira ya pembangunan juga sih sebetulnya, kita tidak bisa melihat sebelah saja ya, tapi tentunya ada kebijakan perekonomian yang memang orientasinya adalah pada kesejahteraan, ada kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang memang tujuannya untuk mensejahterakan, tetapi hanya untuk kelompok-kelompok tertentu gitu ya, tapi dampak bagi masyarakat secara luas kadang tidak memberikan dampak yang signifikan gitu ya. Nah, tapi itu bagaimanapun juga merupakan kebijakan pemerintah. Kita sebagai warga negara harus patuh dan tunduk ya. Ini kenaikan pajak. Nah, ini itu kan kebijakan pemerintah dalam bidang pemerintahan. Tujuannya apa? Pajak dinaikkan agar penerimaan pemerintah bisa naik, gitu kan, meningkat. Kalau pemerintah bisa meningkatkan pendapatan, maka tentunya nanti juga pendapatan ini bisa dialokasikan untuk pembangunan. Kita melihatnya jangan dalam arti sempit. Wah, kalau pajak pemerintah naik, berarti biaya hidup jadi naik, kan seperti itu ya. Contoh PPN, tadinya berapa? Pajak penambahan nilai 10%, kemudian naik berapa persen ini sekarang? Ya, wacananya naik ya, tapi belum naik kayaknya ya. Nah, maka itu juga tujuannya untuk meningkatkan daripada pendapatan nasional yang pada akhirnya itu nanti akan kembali kepada masyarakat, apakah itu untuk subsidi BBM, apakah itu untuk bansos, apakah itu untuk infrastruktur dan sebagainya. Oke ya. Kemudian secara teori-teori ini juga berkaitan, kalau mikro ada kepuasan konsumen, ada biaya,
Sedangkan kalau makro ini ada teori inflasi, ada moneter, ada perdagangan internasional dan lain-lain. Inflasi itu apa sih? Inflasi, kita sering mendengar ya, inflasi apa? Kenaikan harga secara sederhana gitu kan. Jadi kalau inflasi itu kenaikan harga. Kalau sekarang tingkat inflasi berapa persen ini? Ya, biasanya pemerintah mempublikasikan ya secara periodik tingkat inflasi itu berapa persen. Karena ini sebagai ukuran, salah satu ukuran kebijakan-kebijakan atau berkaitan dengan ekonomi, kondisi perekonomian suatu negara. Kalau tingkat inflasinya tinggi, nah ini kondisi perekonomian suatu negara dalam tanda kutip, gitu ya. Tapi bukan dalam konteks darurat Indonesia, bukan ya. Ini ekonomi, bukan politik ya. Kalau kemarin ramenya kan itu ya, darurat Indonesia gitu ya. Atau mungkin ada yang pasang juga di statusnya. Ya, kita masyarakat ya kadang memahami, kadang itu hanya satu informasi gitu aja ya. Tapi kita harus bijak-bijak ya, lebih bijaksana menyikapi segala kondisi yang ada gitu ya. Oke, baik, itu di luar konteks karena politik, sekarang ekonomi ya. Nah ini masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah ini. Nah, jadi mungkin dari pemahaman masalah ini tentunya kita juga bisa melihat bagaimana kondisi perekonomian yang ada di suatu negara. Kemiskinan ini yang pertama. Makanya sekarang kalau kita melihat sebetulnya negara Indonesia itu tingkat kemiskinannya itu semakin turun apa semakin naik ya? Apa naik turun ya? Ya tergantung ya. Kalau ada BRT biasanya naik, semakin banyak ya orang yang mengaku miskin, gitu ya. Kan biasanya begitu ya, BRT rame-rame, saya miskin biar dapat gitu ya. Nah ini, jadi kemiskinan ini secara garis besar ada dua, ada absolut, ada relatif. Kalau absolut ini berhentikan pada rendahnya tingkat pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan secara layak. Ini. Jadi ada pendapatan, tapi karena pendapatan yang diterima ya itu rendah, maka kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan secara layak. Kebutuhan misalkan yang bersifat psikoanalitikal ya, jadi sandang, papan, pangan misalkan itu tidak bisa terpenuhi. Ini ya, itu adalah absolut. Kemudian ada kemiskinan relatif. Ini atau walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimal, tetapi kalau masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitar. Ini ya. Nah, ini bedanya ya antara kemiskinan absolut sama kemiskinan relatif. Beberapa pakar kemarin menganalisa itu ada kecenderungan bahwasanya terjadi penambahan tingkat kemiskinan dari tingkat ekonomi masyarakat kelas menengah itu cenderung mengalami kemiskinan menurun ya, menjadi masyarakat miskin gitu ya. Karena apa? Karena beberapa kebijakan. Karena masyarakat menengah ini memang dia memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ya karena terjadinya kesenjangan. Karena masyarakat kalau miskin, jelas miskin itu kan dapat bantuan BLT dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga ada beberapa kebijakan yang lain yang menguntungkan, tetapi tidak berlaku untuk masyarakat menengah. Sehingga beberapa analisa menyatakan bahwasanya untuk kalangan perekonomian, untuk masyarakat ekonomi menengah ini rentan ya turun kasta dari menengah menjadi ekonomi bawah. Gitu ya. Ini memang analisa yang bisa saja terjadi seperti itu. Gitu ya. Nah ini. Tapi bagaimanapun juga kemiskinan ini memang menjadi masalah bagi pemerintah. Makanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ada banyak sekali ya untuk bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Gitu ya.
Kemudian keterbelakangan, ini ketinggalan dalam berbagai bidang, maksudnya adalah lambatnya kemajuan yang dicapai oleh seseorang atau negara. Jadi keterbelakangan ini ya salah satunya adalah tingkat pendidikan. Kalau masyarakat ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka tentunya di sini juga merupakan masalah bagi pemerintah. Ya, makanya pemerintah mencanangkan pendidikan dasar 9 tahun. Ya. Kemudian juga bisa studi jenjang SLTA, bahkan masuk ke perguruan tinggi. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar supaya masyarakat itu tidak keterbelakangan ya dalam hal pendidikan. Kemudian juga pengangguran, beda ya kemiskinan sama pengangguran ya. Nah, kalau pengangguran itu rendahnya investasi di Indonesia, kualitas tenaga kerja dianggap kurang bermutu jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini kadang yang terjadi ya. Kalau kita tinggal di wilayah Kendal dan sekitarnya, mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan ya. Kita di Kaliwungu ada kawasan industri. Di Kabupaten Batang juga ada kawasan industri, yang mana harapannya kan dari kawasan-kawasan industri di situ kan akan muncul para investor, ya, yang melakukan kegiatan bisnis di situ sehingga mampu menyerap tenaga kerja, khususnya di masyarakat sekitar, gitu ya. Nah, jadi memang sangat penting sekali investor masuk ke negara kita. Karena dengan adanya investor kemudian melakukan kegiatan bisnis, maka di situ secara langsung itu akan membuka banyak sekali lowongan kerja. Dan lowongan kerja ini tentunya akan mengatasi masalah di bidang pengangguran karena penyerapan tenaga kerja. Ini ya. Tapi berbeda kalau misalkan di suatu wilayah ini tidak ada investor masuk, maka mereka kecenderungan mengandalkan sektor-sektor yang ada di wilayah itu, misalkan pertanian dan sebagainya, gitu ya, atau mungkin perkebunan atau mungkin perikanan, biasanya seperti itu. Oke. Dan kemudian di samping itu juga kualitas tenaga kerja dianggap kurang mutu. Nah ini hal yang sangat menyakitkan ya. Masa tenaga kerja Indonesia dibilang kurang mutu. Banyak itu ya isu-isu yang ada di mana terjadi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia ya. Nah ini kan sangat-sangat memprihatinkan, padahal fakta yang lain juga menunjukkan bagaimana sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini itu di luar negeri itu mampu berbicara banyak tenaga-tenaga ahli, orang-orang pintar itu justru kerja di luar negeri, gitu ya. Nah ini, maka kita harus bisa menunjukkan bahwasanya kita mampu, kita bisa ya di negara kita sebagai tuan rumah ya. Ini bukan sebagai bawahan. Gitu. Kalau tenaga kerja asing di negara kita itu bisa saja nanti menguasai daripada tenaga kerja Indonesia, gitu kan? Berarti kan kita sebagai bawahan. Oke. Tapi ya kita bisa melihat tujuan-tujuannya dalam artian gini, ada kalanya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia itu kan sebagai transfer knowledge ya, untuk pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga asing itu nanti bisa ditransfer ke warga lokal. Itu salah satunya mungkin hal yang menjadi keuntungan ketika ada tenaga kerja asing bekerja di negara kita. Jadi ada transfer knowledge, pengetahuannya itu yang dimiliki oleh tenaga ahli asing itu bisa pindah ke Indonesia. Kekurangan modal, mungkin kalau saya tanya siapa yang sekarang pengen butuh modal, mungkin tunjuk jari semua ya. Ya banyak ya yang kekurangan modal ya. Ya memang modal itu menjadi salah satu prasyarat yang kadang hari ini menjadi untuk suatu usaha. Nah maka ini kadang sering diperlukan investor. Ketika investor masuk, maka kemudian di situ akan muncul kegiatan, gitu ya. Sedikit tabungan masyarakat yang diakibatkan oleh rendahnya pendapatan, rendahnya investasi. Nah ini.
Teman-teman punya tabungan, rekening tabungan punya ya? Saldonya banyak ya? Banyak ya? Nah, sebetulnya ketika teman-teman menabung di bank itu kan teman-teman juga memberikan kontribusi terhadap investasi. Karena dana teman-teman yang disimpan di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, itu kan oleh bank diputar, dipinjamkan kepada pihak-pihak yang memerlukan uang. Ya tentunya kalau yang pinjam itu tidak semuanya untuk investasi ya, untuk usaha ya. Ada juga yang untuk lain gitu ya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah ketimpangan pendapatan. Nah ini adalah masalah yang dihadapi pemerintah. Nah ini beberapa pendapat yang disampaikan oleh ahli ya terkait dengan 8 penyebab ketidakmeratanya distribusi pendapatan. Ada ketimpangan gitu pendapatan. Yang satu, kalau Bang Haji siapa itu Roma Irama ya, ada lagunya itu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu kan ada ketimpangan berarti. Nah ini 8 penyebab ketimpangan tersebut ya. Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga pendapatan per kapita menurun. Ya ini makanya kalau dulu pemerintah mencanangkan program KB keluarga berencana 2 anak cukup. Karena ini untuk apa? Mengendalikan populasi. Kalau masyarakat itu tidak dibatasi, jumlah anaknya banyak, maka itu tentunya juga akan menurunkan pendapatan per kapita dari suatu masyarakat, ya kelompok masyarakat. Kemudian adanya inflasi sehingga pendapatan masyarakat menurun. Ini juga inflasi. Walaupun di satu sisi kadang ketika terjadi inflasi itu ada penyesuaian atas kenaikan gaji misalkan, tetapi kadang itu tidak sebanding. Gajinya naik misalkan 100.000, tapi harga kebutuhan lipat-lipat. Padahal satu manusia atau individu itu kebutuhannya banyak macamnya, gitu ya. Jadi kita kadang hal yang ironis gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Pemerintah mengumumkan gaji PNS naik misalkan, akan naik pada bulan akhir Desember misalkan, akan naik, belum naik gitu ya. Tapi informasinya sudah disampaikan, itu aja sudah memicu terjadinya inflasi. Celakanya yang belum naik jadi kena imbas, gitu. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, maka informasi ini juga sangat-sangat memberikan dampak. Nah ini inflasi. Tidak meratanya pelaksanaan pembangunan antar daerah, kemudian kebijakan investasi, padat modal, ya, rendahnya stabilitas sosial, pelaksanaan kebijakan industri, substitusi impor, dan juga memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang. Nah, jadi nilai tukar rupiah itu juga menjadi indikasi bagaimana ini menjadi penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nilai tukar rupiah berapa sekarang terhadap dolar Amerika? Mungkin 15, kita 15 ya. Nah itu. Jadi lebih cenderung naik terus gitu ya. Nah ini kebijakan pemerataan pembangunan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Nah makanya untuk pemerintahan yang baru itu kan mencanangkan makan siang gratis, gitu kan? Karena apa? Itu pemenuhan kebutuhan pokok. Itu makan siang, makan itu kan kebutuhan pokok. Nah ini ya, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Maka di situ dari pendidikan dasar itu ada di setiap desa PAUD, gitu kan? Nah ini adalah untuk menjamin bahwasanya kesempatan pendidikan itu ada pada setiap warga negaranya. Pemerataan pembagian pendapatan, nah ini kadang yang kurang bisa ya, tidak merata. Kesempatan kerja, nah ini. Jadi kesempatan kerja ini merupakan satu kesempatan yang memang dimiliki oleh setiap individu. Setiap individu punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan posisi sesuai dengan yang diinginkan, ya, dengan mengandalkan kemampuan diri, ya.
Kemampuan diri Anda apa? Itulah merupakan kemampuan untuk meraih kesempatan kerja. Jadi ibaratnya contoh seperti sekarang, teman-teman masuk ke perguruan tinggi, kuliah, itu kan sebagai bekal teman-teman untuk mendapatkan skill, keahlian, pengetahuan yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan kesempatan kerja, kan gitu ya. Nah, ini. Jadi itu ya, sehingga istilah orang dalam, dekengan pusat, nah ini jangan sampai mempengaruhi ya. Ini bapak yang bawa gitu jangan ya, bapak yang nyarikan kerja jangan, kamu nyari sendiri ya, jangan dicarikan bapak nanti repot ya. Ya memang cari kerja sekarang susah gitu ya, makanya bapak-bapak sekarang banyak yang nyarikan kerja untuk anak-anaknya gitu ya. Oke, kesempatan berusaha berpartisipasi dalam pembangunan. Nah ini pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia dan juga memperoleh kesempatan keadilan. Keadilan itu mudah diucapkan tapi susah untuk meraihnya ya. Ini. Karena ya masing-masing memiliki persepsi yang berbeda tentang ukuran keadilan dan tidak ada standarisasi ukuran. Nah ini untuk kebijakan ekonomi dalam yang disampaikan Adam Smith, ini bapak ekonomi ini ya. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam kebijakan ekonomi kecuali dalam masalah administrasi saja. Adam Smith berpendapat bahwa perekonomian negara akan selalu berada dalam keseimbangan karena bekerjanya mekanisme pasar. Ini keseimbangan ekonomi itu dikaitkan dengan mekanisme keseimbangan pasar. Itu menurut Adam Smith. Bisa saja itu ya. Dalam konteks apa? Ekonomi mikro. Tapi kalau ekonomi makro tentunya beda bicaranya. Kalau untuk John Keynes ini, pemerintah harus campur tangan dalam masalah ekonomi dengan melakukan investasi. Ada dua pendapat yang berbeda. Kalau Adam Smith menyatakan pemerintah tidak perlu campur tangan, tapi kalau menurut John Keynes ini pemerintah perlu campur tangan. Nah, apakah dari dua pendapat ini punya Adam Smith salah atau mungkin punya John Keynes yang salah? Dua-duanya benar. Ya, karena apa? Karena dalam persepsinya kalau Adam Smith ini melihat dalam persepsi ekonomi mikro. Kalau John Keynes ini melihatnya dalam persepsi ekonomi makro. Kalau makro memang perlu campur tangan pemerintah. Nah ini beberapa contoh kebijakan dalam makroekonomi mikro ya ini ya. Menetapkan harga minimum, penetapan harga maksimum, ini adalah contoh. Produsen harga dasar yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, misalkan penetapan harga gabah yang dijual petani. Ini adalah kebijakan mikro, tapi itu ada campur tangan dari pemerintah. Mengapa harga gabah ini perlu ditetapkan untuk harga minimum, harga dasar, agar supaya petani itu tidak dirugikan, gitu kan? Karena di dalam mekanisme jual beli gabah itu kan biasanya melibatkan tengkulak. Tahu tengkulak ya ini ya, maklar gitulah istilahnya. Yang kadang itu justru merugikan petani. Dari petani dia membeli dengan harga yang lebih murah, tetapi dia menjual dengan harga mahal. Tetapi dengan adanya floor price, harga rendah, harga minimum, maka dipatok harga terendah berapa, gitu ya. Jangan sampai lebih di bawah daripada harga rendah itu, gitu. Untuk melindungi harga gabah. Atau mungkin penetapan harga maksimum ini dilakukan untuk melindungi konsumen. Misalkan penetapan harga untuk bahan bakar minyak atau mungkin pupuk atau obat-obatan. Atau mungkin kalau di dalam obat-obatan biasanya tertera ya itu ya. Kalau mungkin kalian mencermati ya, suatu obat itu biasanya ada kode HET ya, harga eceran tertinggi. Jadi di situ ada nominalnya berapa. Jadi suatu obat jangan sampai harganya itu melebihi daripada harga eceran tertinggi, gitu ya. Atau mungkin pupuk. Tapi kalau bahan bakar sudah ditetapkan ya fix harga berapa gitu ya. Nah ini beberapa kebijakan pemerintah dalam
bidang ekonomi makro ini ada kebijakan fiskal dan ada kebijakan moneter. Yang termasuk kebijakan fiskal ini adalah anggaran pemerintah, pengeluaran pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Kalau kebijakan moneter, penetapan tingkat bunga bank. Untuk tingkat bunga bank ini memang sifatnya naik turun ya, nggak mesti ya. Kalau teman-teman mencermati biasanya setiap harinya itu setiap perbankan merilis harga suku bunga bank yang berlaku gitu ya. Atau kalau teman-teman datang ke kantor bank biasanya ada di layar itu ya, untuk berapa sih untuk tingkat suku bunga yang berlaku. Beberapa waktu yang lalu dulu ya, kalau sekarang mungkin tingkat suku bunga bank rendah ya, tapi ketika dulu krisis moneter, teman-teman belum lahir ya, mungkin ya belum lahir ya, mungkin bapak ibu kalian aja mungkin masih ini ya, masih pacaran atau mungkin masih SD gitu ya. Nah, dulu sempat mengalami kenaikan yang sangat tinggi itu ya untuk bunga bank ini. Waktu krisis moneter di tahun 98 itu pemerintah membuat kebijakan dengan menaikkan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, sehingga ketika teman-teman naruh uang di deposito itu keuntungannya tinggi gitu ya, bisa diandalkan untuk investasi. Tabungan juga tinggi. Itu karena apa? Karena pemerintah punya tujuan menaikkan tingkat bunga bank itu tinggi. Tujuannya agar supaya dana yang ada di masyarakat itu masuk ke bank. Kalau tingkat suku bunga dinaikkan, itu kan masyarakat jadi tertarik untuk investasi deposito atau menyimpan uang di bank, sehingga dana masyarakat itu masuk ke bank. Nah, nanti dari bank itu akan diputar, dipinjamkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk usaha. Sehingga kegiatan perekonomian di masyarakat itu akan kembali berputar. Sebetulnya repot kalau misalkan saja masyarakat yang punya dana itu tidak mau menyimpan uangnya di bank. Itu repot. Ya. Karena apa? Perekonomian jadi lesu. Orang nyimpan uang di rumah, otomatis bank kan tidak ada sumber pemasukan. Walaupun bank ini kan sumber pemasukannya bisa dari nasabah yang nyimpan atau bisa dari pemilik bank itu sendiri, gitu ya. Nah ini. Tapi kalau sudah normal, biasanya tingkat suku bunganya secara pelan akan diturunkan. Politik pasar terbuka ini juga ya, kebijakan moneter, penambahan jumlah uang yang beredar. Kenapa ini jumlah uang yang beredar ini kok perlu ditambah? Salah satunya tujuannya untuk mengatasi inflasi biasanya, ya. Ini. Kemudian pengaturan pemberian kredit, apakah lunak atau mungkin ketat, gitu ya. Kemudian penetapan cadangan minimal bank swasta. Nah, ini beberapa contoh kebijakannya. Ini kalau dalam bidang mikro dan makro, penetapan pajak, pemberian subsidi. Nah, ini yang menarik ya. Ada yang dapat subsidi? Ada ya. Subsidi itu ternyata nikmat ya. Ya, apapun bentuk subsidinya ya. Subsidi dari orang tua pun juga sangat nikmat ya. Apalagi dari pemerintah. Tapi ya itu tadi ya. Semoga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya itu bisa tepat sasaran ya. Jangan sampai beberapa kejadian ya di media sosial itu ya, mahasiswa dapat kartu Indonesia, dapat KIP ya, ternyata di media sosial sering flexing gitu ya, dengan gaya hidup yang mewah. Nah, ini kan menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya. Ya, kalau dapat subsidi ya wes adem ayem anteng gitu ya, diem saja, nggak usah teriak-teriak aku dapat subsidi gitu, nanti yang lain ngeri gitu ya. Oke, jadi itu kebijakan subsidi. Kemudian penetapan pajak ini juga kalau dari sisi mikro umumnya dikaitkan dengan naiknya biaya produksi. Kalau makro ini menurunkan disposable income, mengurangi daya beli masyarakat. Kalau pajak itu memang iuran wajib yang ditetapkan oleh pemerintah kepada warganya ya.
Kalau teman-teman sudah bayar pajak belum? Pajak apa? Pajak motor. Nah, kalau pajak motor berarti itu penerimaan kepada pemerintah daerah, gitu kan? Mungkin bagi teman-teman yang perokok itu kan ada pita cukai, itu berarti penerimaan kepada pemerintah pusat, ya kan? Atau mungkin ketika yang sering tongkrong, yang makan kena PPN, itu juga pajak pemerintah, gitu ya. Jadi memang pajak itu ada pajak daerah, ada pajak pusat. Kontribusinya tentunya ini juga berbeda-beda. Tetapi kalau kebetulan di negara kita itu yang terkait dengan pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan dari pemerintah yang memang sangat diandalkan. Ya, kita harapkan penerimaan pajak itu memang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah sebaik-baiknya gitu ya, baik itu untuk pembangunan atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang celaka itu kan ketika masyarakat sudah patuh dan taat membayar pajak, ternyata dana pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dikorupsi. Nah ini, ya kan, itu sangat-sangat menyakitkan, gitu kan, ini. Atau mungkin untuk keperluan-keperluan pembiayaan atau mungkin gaya hidup dari para pejabat. Nah ini sangat-sangat menimbulkan kesenjangan, kecemburuan, ya, sehingga kadang ada seruan jangan bayar pajak, gitu kan. Dan banyak kasus ya, beberapa kasus yang mencuat di perpajakan itu ya. Yang terakhir itu kasus apa itu, Rubicon itu ya, siapa itu, Mario Dendi gitu ya. Nah itu kan juga menyangkut pajak. Atau mungkin yang dulu sangat populer itu siapa, Gayus Tambunan gitu ya. Gayus itu juga pajak. Ini sangat-sangat sensitif. Oke, baik. Ini kalau untuk prinsip daripada ekonomi mikro ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, baik. Oke, baik. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita pada siang ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pendamping, ada Bapak Bambang yang ada di Siliwangi, ada Ibu Siti Khalifah yang ada di Majapahit, kampus Majapahit, ada Ibu Tati Sumarlin yang ada di kampus Ungaran, dan juga ada Bapak Jailani yang ada di kampus Kartasura. Oke, saya akhiri, selamat siang.